Saya nggak percaya dengan pengangkatan. Kalau emang tidak ada pengangkatan, apakah orang-orang kudus akan hidup di dalam zaman antikris juga gitu? Ada yang bertanya kepada saya, yang benar itu rapture itu ada atau tidak. Jadi saya akan menjelaskan supaya tidak terjadi kebingungan. Jawabannya adalah rapture itu ada. Apa buktinya? Kekeliruan Elia Miron diluruskan Pendeta Deborah Kristanto. Benarkah pengangkatan atau rapture tidak ada? Mari kita saksikan jawaban Elia Miron kepada seorang Kristen yang bertanya kepadanya. Saya nggak percaya dengan pengangkatan. Lalu kalau yang selama ini kan di karismatik itu bahkan difilmkan itu kan Bang, misalnya jadi orang kudus yang hidup dalam kekristenan yang benar itu duluan diangkat, sisanya yang suam-suam kuku maupun yang tidak percaya itu di zaman antikris difilter lagi Bang, mana yang tetap bisa bertahan, masih bisa terselamatkan, dan sisanya binasa. Kalau emang tidak ada pengangkatan, apakah orang-orang kudus akan hidup di dalam zaman antikris juga gitu? Yang harus kita mengerti, masalah pengangkatan atau tidak pengangkatan itu kan adalah pandangan eskatologi yang dilihat dari kitab Wahyu toh. Jadi eskatologi itu adalah kitab akhir zaman. Nah, kenapa saya tidak percaya dengan pengangkatan? Karena pengangkatan itu memberi argumentasi atau pandangan bahwa ada orang yang tidak mati, melainkan akan diangkat ke surga begitu saja. Sedangkan Tuhan Yesus dalam Matius itu mengatakan begini, kalau bukan oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu apa itu? Waktu penganiayaan. Tapi karena ada orang-orang pilihan di sana, waktu itu dipersingkat. Yang artinya orang pilihan sekalipun yang adalah miliknya Kristus, yang adalah orang percaya kepada Yesus, itu tetap mengalami penganiayaan. Nah, ucapan Tuhan Yesus inilah yang membuat saya terganggu dengan pandangan bahwa ada orang akan diangkat dan tidak mengalami penganiayaan. Menurut saya itu tidak alkitabiah. Jadi semua orang itu akan mengalami penganiayaan siapapun itu, tetapi ada yang bertahan di dalam imannya dan menjadi martir, ada yang menjadi murtad. Tuhan Yesus saja mati, masa manusia nggak mati gitu loh. Manusia ditentukan untuk mati satu kali. Kita lihat ayatnya ya. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi memang kita harus mati. Henok dan Elia saja yang diangkat. Itu Tuhan sembunyikan di suatu tempat yang nanti akan turun menjadi dua saksi Allah di dalam Wahyu 11. Dan mereka akan mengalami kematian lagi nanti. Setelah kita menyaksikan penjelasan dari Elia Miron, maka saat ini kita akan menyaksikan penjelasan yang sangat luas, mendalam, serta komprehensif dari Pendeta Deborah Kristanto berikut ini. Ada yang bertanya kepada saya, yang benar itu rapture itu ada atau tidak. Jadi saya akan menjelaskan supaya tidak terjadi kebingungan. Jawabannya adalah rapture itu ada. Apa buktinya? Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Di sini firman Tuhan sangat jelas berkata demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ini berbicara kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita yang hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati, karena mereka harus bangkit lebih dulu. Lalu ayat 17, sesudah itu kita yang masih tinggal, yang masih di bumi, kita yang masih hidup di bumi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Judul dari perikop ini adalah kedatangan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang dua macam orang percaya. Yang pertama adalah orang-orang percaya yang sudah meninggal dan orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan. Sekali lagi tadi dikatakan, aku berkata kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup sekarang, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, kalau kita masih hidup sampai Yesus datang, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi waktu Yesus datang di awan-awan menyongsong kita, dia datang tidak ke bumi, tetapi di atas awan-awan di langit sana. Yesus datang, yang mati duluan bangkit. Baru kita ini akan bersama-sama dengan mereka. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita yang hidup akan diangkat, nggak perlu mati. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang percaya akan dibangkitkan. Makanya kubur-kubur akan terbuka. Sama dengan kejadian pada waktu Yesus disalibkan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib itu kan kubur-kubur terbuka. Makanya pasti heboh. Karena sebuah orang kan sekarang punya cellphone yang bisa live, yang bisa live di YouTube. Mereka bisa menayangkan kejadian-kejadian. Misalnya mereka mendengar, loh, kok kuburan-kuburan terbuka, ya kan? Orang-orang mati bangkit. Baru kita yang masih hidup ini, lalu kita yang hidup ini akan terangkat bersama-sama. Loh, ayatnya jelas kok. Jadi, rapture itu ada. Lalu ada ayat yang lain yang meneguhkannya. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 mulai dari ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan tidak semuanya akan mati. Sekali lagi, ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah. Enggak semuanya mati. Ada orang-orang yang mati, makanya mereka dibangkitkan. Tetapi ada orang-orang seperti kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang. Maka pada waktu Yesus datang, kita semua akan diubah. Diubah apa? Diubah kita memakai tubuh kemuliaan. Makanya Alkitab tadi berkata di ayat yang ke-54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, kita semua akan diubah. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Makanya dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Karena pada waktu rapture, kita semua yang hidup langsung mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Kita memakai tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang tidak bisa binasa. Makanya Alkitab berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, mana sengatmu? Karena mereka-mereka ini nggak perlu mati, kita langsung naik ke surga. Kan ada yang bilang kita semuanya harus mati dulu. Saudara, Yesus itu telah mati untuk mengalahkan maut. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi kita semuanya pada waktu masih hidup dan Yesus datang menjemput kita, hidup-hidup. Kita nggak perlu mati, tapi tubuh kita harus diubah. Supaya kita tidak mengenakan tubuh yang bisa mati, tubuh yang bisa binasa. Makanya kita diubah tubuh kita, mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita tidak harus mati dulu karena Yesus telah mengalahkan maut. Jadi, adakah rapture? Ada. Kenapa rapture itu ada? Karena memang cara Tuhan dari kitab Kejadian itu memang sudah seperti itu. Tuhan itu selalu menyelamatkan, menyingkirkan dulu orang-orang percaya pada waktu murka Tuhan akan turun. Karena masa antikris adalah masa di mana murka Allah turun. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang benar mendapatkan hukuman yang sama dengan orang fasik. Karena Tuhan itu adil. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 25 berkata begini. Waktu itu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dengan api. Lalu Abraham berkata, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Masakan Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang fasik dan orang benarnya juga ikut dihukum? Gak adil dong. Itu sebabnya orang benar harus disingkirkan lebih dahulu.
Apa sih arti rapture itu? Rapture di dalam bahasa Yunaninya memakai kata harpazo, yang artinya adalah diangkat atau direnggut. Arti harpazo juga adalah merebut. Kita itu direbut oleh Tuhan Yesus dari tengah-tengah dunia ini. Nah, Tuhan itu tidak akan pernah menghukum orang fasik bersama-sama dengan orang benar supaya adil. Makanya Alkitab berkata tentang penyaliban Yesus bahwa dia mati bersama-sama dengan orang-orang fasik. Karena seharusnya orang benar tidak akan dihukum bersama dengan orang fasik. Karena orang benar kan tidak dihukum. Tetapi karena Yesus harus menerima hukuman karena dosa-dosa kita, dia mati di antara orang-orang fasik. Nah, kita lihat pada waktu zaman Nuh, sebelum Tuhan menghukum bumi dengan air bah, Tuhan menyelamatkan orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Dia direscue lebih dulu. Dia diselamatkan lebih dulu. Dia dirapture lebih dulu. Nuh dan keluarganya. Lalu kita ingat kejadian Lot tadi. Pada waktu murka Tuhan, berbicara lagi murka, pada waktu murka Tuhan akan turun atas Sodom dan Gomora, maka Tuhan menyelamatkan Lot dulu dengan keluarganya. Lot diselamatkan karena dia orang benar, bukan orang baik. Orang benar adalah karena Lot mempercayai Tuhan. Dia dikeluarkan dulu sebelum hukuman turun. Lalu apa yang terjadi pada Rahab waktu Tuhan akan menunggang balikkan Yeriko? Tuhan menyelamatkan dulu, mengeluarkan dulu Rahab dan keluarganya. Kita baca di dalam Yosua 6 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, yaitu Yeriko, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Rahab diselamatkan bukan karena dia orang baik, tapi karena dia dibenarkan karena imannya. Karena dia menyelamatkan pengintai dari Israel. Karena dia percaya bahwa Tuhan Allahnya orang Israel adalah Tuhan yang benar, yang pasti akan meruntuhkan Yeriko. Nah, orang-orang yang dibenarkan
tidak akan mendapatkan murka Allah bersama-sama dengan orang fasik. Itu sebabnya kenapa ada rapture, supaya saudara diselamatkan. Karena di masa kesusahan besar, yaitu masa zaman antikris 3,5 tahun, masa kesusahan itu ada 7 tahun. Tetapi masa kesusahan besar itu 3,5 tahun pada waktu masa antikris. Jadi akan ada masa kesengsaraan selama 7 tahun, tetapi selama 7 tahun itu dibagi menjadi 2. 3,5 tahun masa kesusahan biasa, yang di sini adalah Tuhan mau mendisiplinkan orang Israel dan mendisiplinkan gerejanya, supaya gereja bertobat, supaya gereja unity. Lalu 3,5 tahun sisanya adalah masa aniaya besar atau masa siksaan yang dahsyat. Yesus memakai istilah siksaan yang dahsyat. Di sini adalah sangat berat, dan ini adalah waktunya murka Tuhan. Dan 3,5 tahun di sini adalah masa antikris. Kenapa masa ini sangat berat kesusahannya? Karena masa itu antikris berkuasa. Dan di masa 3,5 tahun terakhir itu adalah masa di mana Tuhan memberikan kebebasan kepada iblis untuk melakukan seluruh kehendaknya. Dia diberi kesempatan selama 3,5 tahun. Dan di masa itu adalah masa murka Allah dicurahkan di bumi. Jadi iblis bekerja menganiaya orang-orang supaya meninggalkan kepercayaannya, dan Tuhan juga memberikan hukumannya. Murka Allah sedang turun di masa itu. Ada yang berkata begini, bukankah semua orang harus mati dulu? Henokh dan Elia yang sudah naik ke surga, dia nanti akan menjadi 2 saksi, karena mereka berdua juga harus mati dulu. Saudara, di Alkitab tidak pernah menyebutkan siapakah 2 saksi itu. Tapi yang jelas, ciri-cirinya tidak ada pada Henokh. Nah, kita baca. Tetapi tetap saja, bisa saja itu adalah Henokh. Bisa itu Musa, Elia, atau Henokh. Tapi ciri-cirinya tidak ada pada Henokh. Tapi bisa juga dia adalah orang lain yang punya urapan Musa dan Elia. Di dalam Wahyu 11 ayat 3 berkata begini, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya, yaitu 3,5 tahun. 1.260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Lalu lompat di ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, ini ciri-ciri urapan yang ada pada Elia. Karena Elia punya urapan menutup langit sehingga hujan tidak turun. Kedua, dikatakan begini, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya jadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Siapa yang punya urapan membuat air menjadi darah? Musa, bukan Henokh. Dan siapa yang punya urapan waktu dia memukul bumi, maka ada segala macam malapetaka. Itu urapannya Musa. Karena kedatangan dia, apa yang dia lakukan membuat Mesir kena tulah. Ini adalah urapannya Musa. Bagaimana Musa waktu di Mesir mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir. Nah, jadi tidak ada kata spesifik bahwa yang akan datang 2 saksi adalah Henokh
dan Elia. Bahkan pada waktu Yesus ditinggikan di atas gunung, yang datang menemui Yesus bukan Henokh, tetapi Elia dan Musa. Kita baca di dalam Alkitab. Di dalam Matius 17 ayat 1 dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita baca di ayat yang ke-1 dulu. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kita teruskan di ayat kedua dan seterusnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, waktu Yesus ditinggikan di atas gunung, kenapa ditinggikan? Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang Yesus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Jadi Elia dan Musa sudah menghilang. Kenapa kok Elia dan Musa? Jadi, 2 saksi ini baru ditafsirkan. Bisa itu Musa dan Elia, kalau ciri-cirinya sih Musa dan Elia. Ada yang memperkirakan itu Henokh dan Elia. Hanya karena mereka berpikir, Henokh kan diangkat, dia harus turun ke bumi, harus mati dulu. Nah, itu diharus-haruskan, harus mati dulu, dicocok-cocokkan. Padahal Alkitab tidak menulis mereka siapa. Hanya ciri-cirinya. Itu memang urapannya Musa dan Elia. Bisa jadi itu bukan Musa dan Elia, tetapi orang lain yang memiliki urapan Elisa dan Musa. Kalau menurut saya pribadi, nah ini tafsiran. Saudara bisa tidak percaya, saudara bisa tidak menerimanya. Tetapi yang jelas, 2 saksi ini Alkitab tidak menulis bahwa itu harus Henokh. Tetapi ciri-cirinya itu Musa dan Elia. Tetapi kalau menurut saya pribadi, kenapa Musa dan Elia bukan Henokh? 1, ciri-ciri urapannya itu ada pada Elia yang menutup langit dan Musa yang menjadikan air menjadi darah. Alasan yang kedua, 2 saksi ini Elia dan Musa adalah bangsa Israel yang mereka kenal, yang mereka anggap nabi besar adalah Musa dan Elia. Karena bagi bangsa Israel, bapa leluhur mereka atau nenek moyang mereka itu Abraham. Dimulai dari Abraham. Jadi bukan kemudian mulai dari Adam. Adam memang asal-usul segala manusia, tetapi bagi bangsa Israel, bapa mereka itu adalah Abraham. Jadi tidak ada hubungannya dengan Henokh. Henokh itu ada di masa zaman Nuh. Henokh itu ada di masa Adam sampai Nuh. Dan orang itu sudah menerima hukumannya di zaman Henokh. Dan untuk masa Nuh, Tuhan sudah berurusan dengan mereka. Tuhan sudah berurusan dengan generasi zaman Nuh. Itu nanti ada pengajaran sendiri supaya nggak panjang. Jadi tidak ada bukti siapakah 2 saksi itu. Kenapa kok harus Musa dan Elia? Alkitab kan berkata begini. Karena 2 saksi ini dia harus bergabung dan bersaksi kepada orang-orang yang tidak percaya. Kepada siapa ini? Kepada bangsa Israel. Kenapa Elia dan Musa? Siapa sih orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus? Bangsa Israel.
Karena bangsa Israel itu mengenal Musa dan Elia sebagai nabi besar mereka. Dua saksi ini harus memberitakan, menguatkan mereka untuk tidak menerima tanda, supaya mereka tetap setia sampai garis akhir. Karena di zaman antikris yang tertinggal itu bangsa Israel. Memang ada banyak orang Kristen juga, tetapi orang Israel semua nggak ada yang di rapture. Orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya ada dua saksi, dua nabi besar yang dikenal oleh bangsa Israel untuk memimpin mereka supaya bertobat. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka, karena Tuhan pun ingin menyelamatkan bangsa Israel karena perjanjiannya dengan Abraham. Alkitab berkata begini, di dalam Matius 24 mulai dari ayat 21 berkata gini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Kenapa? Karena seluruh kuasa gelap, iblis, semuanya keluar dan menyiksa orang-orang supaya mereka menyangkal Tuhan. Dan ada murka Tuhan, kan ada cawan murka Tuhan yang dicurahkan pada masa kesusahan besar. Kita lanjutkan. Dan sekiranya waktunya itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara jangan berpikir orang pilihan ini cuma bicara orang Kristen. Karena orang pilihan, salah satunya adalah bangsa Israel. Karena umat pilihan Tuhan adalah bangsa Israel dan orang percaya. Kenapa bangsa Israel? Makanya Alkitab berkata begini. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa yang bisa ditipu? Ada Mesias di sana dan Mesias di sini. Bangsa Israel, karena mereka masih menantikan Mesias akan datang. Orang Kristen sudah tahu Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus. Jadi, umat pilihan di sini bukan cuma orang Kristen, tetapi bangsa Israel dan orang-orang Kristen yang walaupun Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam pertobatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya pada masa kesusahan, itu adalah masa kita mengalami pemurnian. Tapi di masa kesusahan besar, di situ masa murka Tuhan, penghakiman Tuhan. Jadi, memang tidak dikatakan rapture itu kira-kira kapan. Tergantung apakah ada yang di rapture. Kalau orang Kristen yang nggak ada yang tobat, nggak ada di rapture. Masa Tuhan datang di awan-awan, tapi tidak ada yang diangkat. Tetapi rapture itu ada. Kalau melihat cara kerja Tuhan, selalu menyelamatkan orang percaya dulu, sebelum masa penghukuman. Maka Tuhan bisa menjemput gerejanya sebelum masa 7 tahun, masa kesusahan, atau sebelum masa 3,5 tahun, yaitu masa Great Tribulation atau masa Antikris, masa kesusahan besar.
Tetapi kemungkinannya adalah gereja diangkat atau dirapture sebelum masa aniaya besar atau sebelum masa antikris. Karena 3,5 tahun yang pertama adalah masa pemurnian supaya gereja bertobat. Dan setelah gereja mengalami pertobatan, maka sebelum memasuki masa kesusahan besar, yaitu masa antikris, gereja sudah dirapture. Kita harus tahu bahwa pengangkatan ada supaya kita mempersiapkan diri. Rapture adalah anugerah kedua bagi saudara dan saya. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Tapi jangan sampai kita masuk pada waktu masa murka Tuhan turun atas dunia ini, atas semua kejahatan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan mau menyingkirkan kita lebih dahulu. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Kita baca di dalam kitab Roma 11 ayat 28-29. Perikop ini berbicara tentang penyelamatan Israel. Alkitab berkata begini, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena kamu, yaitu karena orang Kristen. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kita lanjutin sampai ayat 31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, yaitu bangsa Israel. Demikian juga mereka, bangsa Israel, sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Jadi, orang pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang mana? Yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena janji Tuhan kepada Abraham. Janji yang diikat sampai kepada kekekalan. Makanya bangsa ini yang masih mempercayai Tuhan, mereka harus disunatkan. Lalu yang kedua adalah kita. Karena kita adalah keturunan Abraham melalui Yesus. Jadi inti dari jawaban hari ini adalah rapture itu ada. Supaya kita mempersiapkan diri. Supaya kita jangan terlewatkan pada waktu Tuhan menjemput gerejanya. Yang dijemput Tuhan gerejanya, bukan bangsa Israel. Karena bangsa Israel menolak Yesus. Sehingga bangsa Israel harus membayar keselamatannya pada zaman antikris. Itulah bedanya antara kita dan bangsa Israel. Sama-sama umat pilihan, tetapi berbeda karena kita di dalam Yesus, kita beroleh anugerah. Tetapi masa kesusahan besar harus dipersingkat karena ada anak-anak Tuhan yang tertinggal di sana, tidak ikut rapture, yaitu orang-orang Kristen yang suam-suam kuku dan tidak bertobat. Dan yang kedua, karena ada umat pilihan yang ada di sana, yaitu bangsa Israel. Tidak bisa dipungkiri atau disangkal. Saudara kita Elia Miron cukup populer dan terkenal di media sosial, khususnya di TikTok, di YouTube, dan Facebook saat ini. Beliau menjadi populer ketika pernah diundang oleh Dr. Richard Lee dalam podcastnya. Hal itu yang menjadi titik awal Elia Miron dikenal oleh begitu banyak orang. Di samping itu, tidak bisa kita pungkiri juga, Elia Miron adalah seorang yang masih sangat muda. Tetapi
wawasan dan pengetahuannya terkait dengan teologi dan sejarah kekristenan cukup memadai. Beliau juga seorang yang bisa mengutarakan buah pikirannya dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan. Secara pribadi, saya tertarik dan suka menyaksikan ulasan-ulasan Elia Miron, walaupun dia jauh lebih muda dari saya. Saya pikir hal itu tidak menjadi problem atau masalah, karena bagian firman Tuhan menegaskan kita boleh belajar dari semut. Sedangkan dari semut kita bisa belajar, apalagi dari sesama orang Kristen yang sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di sisi lain, saya memperhatikan ada beberapa teolog atau hamba Tuhan senior yang mengulas penjelasan dari Elia Miron. Di antaranya Profesor Dr. Pendeta Welly Pandensolang, termasuk juga Pendeta Deborah Kristanto. Pendeta Deborah Kristanto ini bukan seorang yang baru muncul di media sosial, khususnya di YouTube. Beliau sudah cukup lama berkecimpung menyampaikan ajaran Bible yang begitu luas dan begitu mendalam. Jadi ketika Pendeta Deborah Kristanto ini memberikan respon dan tanggapan, meluruskan pengajaran yang disampaikan oleh Elia Miron, secara khusus terkait dengan penegasan beliau tidak percaya adanya pengangkatan atau rapture. Tetapi ternyata ketika kita mendengarkan sekaligus menyaksikan, menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari Pendeta Deborah Kristanto, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara nanti menyaksikan komentar-komentar yang dituliskan di channel dari Pendeta Deborah Kristanto, jelas menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh Pendeta Deborah Kristanto disetujui oleh mayoritas yang berkomentar di channel YouTube beliau. Kenapa bisa demikian? Oleh karena Pendeta Deborah Kristanto ini mengulas topik terkait dengan rapture atau pengangkatan ini dengan begitu jelas, terang benderang, bahkan begitu luas dan mendalam. Oleh karena itu kita tetap mendoakan saudara kita Elia Miron supaya tetap dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ke depan dengan kapasitas atau ruang lingkup yang lebih luas. Tetapi perlu kita memberikan nasihat dan masukan kepada saudara kita yang masih sangat muda ini, supaya beliau mau dengan rendah hati meresponi atau menanggapi secara positif hal-hal yang diluruskan oleh yang lebih senior dan tentunya yang lebih berpengalaman di dalam mengajarkan firman Tuhan. Kita berdoa jangan sampai ada bibit-bibit ketidaksukaan ketika pendeta atau teolog senior memberikan masukan kepada Elia Miron, karena hal itu menunjukkan kerendahan hatinya ketika mau mendengarkan dan meresponi, menanggapi secara positif hal-hal yang diluruskan dari yang belum utuh atau belum memiliki referensi yang kuat
serta mendalam dari ajaran yang disampaikan. Saya yakin kalau hal itu yang menjadi sikap Elia Miron, maka ke depan dia akan menjadi seseorang yang dipakai Tuhan semakin luar biasa. Karena tidak anti terhadap kritik dari yang lebih senior daripadanya.